5, 4, 3, 2, 1. Suaranya kenceng sampai sana Pak. Belajarkan dari sini. Job hazard analysis. Bawahnya. Job kok. It is a process that help identify and control hazard in the workplace. Ada yang tahu artinya? Enggak harus semua. Ada yang tahu maksudnya? Proses identifikasi. Help itu apa? Help itu apa? Nah, membantu menolong. Ini control. Kontrol apa bahasa Indonesia? Jadi JSA adalah sebuah proses yang membantu mengidentifikasi dan mengatur resiko. Kemudian yang terakhir ya, hazard di situ adalah sebuah source itu apa? Sumber dari potensial harm or danger, bahaya. Kemudian resiko tadi apa? Resiko dalam bahasa Indonesia. Ya, resiko menurut kalian itu apa? Akibat. Kemungkinan yang bisa terjadi yang disebabkan oleh kecelakaan. Jadi apa sih? Resiko itu tadi apa? Ada yang jawab tadi? Apa? Kontrol. Mengatur sebuah pengukuran yang diambil untuk mengurangi kecelakaan. Ya. Kalian vaksinnya dapat berapa? 1. Apa? Corona. Itu yang kalian tulis vaksin di situ kalian dapat apa? Getri itu apa? Nah, bahasa Inggrisnya apa? Catering.
phenomena of accident, the factor causing them, and how to prevent them. Oke, ada lagi. Yang lain? Yang beda ini pada banyak sih. Oh sama. Oh, sumbernya satu. Iya. Iya. Di sini DHA punya beberapa fungsi. Salah satunya yang kalian sebutkan, salah duanya yang kalian sebutkan. Itu diantaranya adalah mengidentifikasi kecelakaan, kemudian menilai resiko. Menilai resiko itu yang kemarin kalian lakukan, kalian bikin persentase. Itu kalian menilai resikonya dari yang paling bahaya sampai yang tidak bahaya mungkin. Kemudian ada level control. Di sini adalah meningkatkan kontrol tadi apa? Kemudian prevention risk and illness di sini adalah menanggulangi penyakit atau kecelakaan. Kemudian ada improve safety, mengembangkan atau meningkatkan keselamatan. Ya. Di sini adalah beberapa step yang bisa kalian gunakan untuk melaksanakan DHA. Kemarin kalian ada berapa? 8 yang bikin 1 sampai 8, tapi di 22. Di sini ada 7, harusnya 8-8-nya itu melaporkan. Di situ ada kalian sama seperti yang kemarin, kalian harus mencari dulu apa kegiatannya, select the job, task, or activity to be analyzed. Jadi apa yang kalian mau analisis itu yang kalian cari. Jadi gini, intinya DHA itu kalian mencari masalah, iya kan? Bukan kalian mencari solusi. Kalian mencari masalah untuk mendapatkan solusi. Itu. Ya, kemarin saya dapat 6 orang yang ngirim masalah dan solusi. 6 orang itu yang benar 2. Sisanya cuma membacakan stepnya saja. Jadi Mas ya selamat ya. Oh iya ada kalau yang kemarin tuh yang uploadnya di IG tadi mau saya download udah nggak ada. Saya udah lihat. Terus ada yang di YouTube bacain sistemnya full. Cuma contohnya jadi gini, intinya adalah kalian mencari masalah, kemudian kalian breakdown, kalian pisah-pisahkan ke dalam step-step pengerjaannya. Kalau kemarin saya ambil contoh yang mana ya? Yang misalkan masak air biar matang. Oke. Ketika kalian mengambil kegiatan yang masak air, kalian masukkan nomor 2. Itu aktivitasnya apa saja? Misalkan dari ngambil pancinya dulu, panci yang seperti apa kan pasti nanti ada keberadaannya berbeda, betul? Ada yang panci 2 kuping, ada tutupnya. Berarti kan dia bisa jadi tidak yang tahan panas tuh pegangannya. Berarti kan harus cari lap dulu nanti. Atau ada yang panci 1 pegangan yang dianya udah tahan panas, berarti kalian nggak perlu cari pegangan lagi nanti. Kemudian setelah kalian sudah dapat pancinya, ngisi airnya, ambil langsung di tempat air atau kalian nyalain keran, kan beda. Ketika kalian nyalain keran bisa jadi berwarna ya basah. Tapi kalau yang langsung di tempat penyimpanan air kan kadang begini doang pakai kayu juga udah kelar. Kemudian taruh di atas kompor, kadang kalau orang buru-buru main taruh di atas kompor, terpenting itu si panci di atas kompornya itu enggak pas di tengah, ya nggak sih? Kadang ada yang nyampe gosong di sebelahnya tuh, jangan buru-buru biasanya. Kalian sudah membreakdown, kalian sudah membagi-bagi dalam step itu, nanti masuk ke identifikasi hazardnya. Ketika kalian ngambil panci, kira-kira ada nggak kecelakaannya?
Ketika kalian ngisi air, ada nggak kecelakaannya? Ketika nyalain kompor, ada nggak kecelakaannya sampai kegiatan mendidihnya air? Yang kalian gunakan mau dipakai apa? Misalkan cuma mau taruh cuma mau bikin teh atau dibikin kopi panas, mungkin kecelakaannya akan berbeda ketika itu dibawa ke termos. Karena kalau kalian mau ke termos itu kan gitu kan, nggak yang masuk gitu. Kalau yang biasa masak air, kalau yang nggak biasa ya apa ya? Dua ya. Kemudian Pak, kalau diharuskan determine the level of risk. Kalau kemarin kan kalian langsung nyari, kalian langsung mempersentasekan resiko yang terjadi. Nah kalau yang di sini udah dibikin step-stepnya dulu, dibikin kejadiannya seperti apa, baru dicari resikonya, baru dicari akibatnya. Kemudian sudah dicari, kalian masuk ke develop control. Kalian mengembangkan kontrol tadi kira-kira dari kecelakaan itu yang bisa dikembangkan untuk nanti masuk ke terakhir monitor, bukan untuk laporan sebenarnya. Kemudian setelah nanti kalian sudah dapat kontrolnya, diimplementasikan, kemudian dimonitor. Di sini dimonitor itu karena dia di tempat kerja. Ya kalian kalau monitor yang lagi masak air, berarti itu kalian bikin laporan. Ya di sini ada beberapa tips, nanti bisa kalian baca sendiri. Di sini contohnya, di sini ada contoh kemarin saya pakai juga di halaman selanjutnya. Foto yang kalian kan di sini. Sebenarnya saya pakai yang ini juga, cuma di situ saya kasih beberapa pertanyaan untuk membantu kalian mengisi yang seperti ini. Jadi ini adalah salah satu contoh salah satu contoh dari formulir JHA, formulir kalian mencari masalah. Kenapa diperlukan kalian cari masalah? Untuk bisa memperbaiki atau meningkatkan keselamatan di tempat kerja. Jadi gini, JHA itu dipakai sebelum kalian masuk bengkel, karena kalian masuk bengkel motor. Kalian perhatikan dulu, kalian cari dulu kira-kira resiko kecelakaannya apa sebelum memegang alat. Kalau kalian sudah naiknya ke alat, berarti nanti safety yang kalian pakai bukan lagi hazard. Hazard itu kecelakaannya, kalau safety keselamatannya. Jadi kalian tahu dulu nih kira-kira ada resiko kecelakaan apa ketika nanti kalian megang alat di bengkel. Soalnya takutnya nanti kalau dianya berangkat nih ketemu ini bakalan begini, itu JHA. Tapi ketika kalian nanti sudah pegang alatnya, berarti kalian harus pakainya keselamatannya. Kalian sudah tahu nih kecelakaannya bakal ini kalau pegangnya begini. Berarti safety-nya kalian minimal pakai sarung tangan, megang alat yang kalian pegang tadi, karena kalian tahu resiko kecelakaannya apa. Berarti kalian sudah menerapkan safety-nya ketika kalian sudah pakai salah satu APD. Kalian udah bikin APD kan ya, kalau misalnya poster-poster ya udah apa. Di situ ada job location-nya, kemarin ada job location di mana, analisnya siapa. Di situ ada orangnya, kemudian ada waktunya. Tas deskripsinya sama. Ketika ngepel mana, jaraknya berapa meter, pakai apa, alatnya gimana. Karena pelan yang pakai tongkat sama pelan yang langsung pakai kain atau pelan yang pakai alat dulu tanpa kalian meres beda. Paham nggak? Kalian bisa ngepel pakai manual meresnya akan beda sama kalian pakai alat pelan yang udah diperesin pakai alat yang diinjek tuh bisa kering sendiri. Kan otomatis dia daya tampung airnya berbeda. Kalau kalian meres yang penting becek lama keringnya beda sama yang udah pakai alat dulu. Kalian mau sakit udah dapat kering, pasti nanti kecelakaannya berbeda.
Kemudian di situ ada hasil description-nya. Kalau di sini dia ngambilnya satu-satu ya. Kemarin kalian kan 3. Dia ini 1. Jadi 1 kegiatan, 1 step, 1 kecelakaan. Hasil controller remove bla 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 bla. Nanti saya baca sebentar ya. Bla 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 bla. Thank you. Sebelumnya di sini ada jenis teks apa? Ada jenis teks apa? Kalian kalau nggak salah dulu tuh udah belajar deskriptif, udah belajar prosedur, udah belajar theory of comparison kalau nggak salah yang membandingkan. Dari 3 itu dia masuk yang mana? Prosedurnya di mana? Prosedurnya di mana? Di step. Di step. Ada deskriptifnya nggak? Di mana? Iya di situ. Iya. Di situ mama kayak saya jawab di situ. Mana mama? Karena saya Bima bukan ibu. Bukan kok. Gara-gara mau nggak bentar. Gara-gara kemarin, Miss jangan kayak Bimo. Anak saya kalau bercanda Bima Bimo gitu masalah. Gimana tuh Bimo? Ayo, Main dong rumah saya. ayo. Jadi kakak gitu. Ya, bisa. Ayo, dari 3 tadi sudah deskriptif, prosedurnya di step. Kalau deskriptifnya di mana? Definisi, fungsi, apa lagi? Stepnya mana tadi? Prosedur. Apa? Benefit, boleh. Paham bedanya? Paham bedanya? Yang bilang paham, tolong jelaskan. Gimana? Ada yang bisa bantu? Kalau prosedur itu apa isinya? Langkah-langkah. Bahasa Inggrisnya step. Iya, judulnya itu menunjukkan tujuannya. Kalau nggak salah kemarin kita kan apa manual ya, how to use apa screwdriver, how to use apa. Kalau di sini how to maintain apa, how to cover apa, how to use Kemudian kalau deskriptif, jadi apa? Definisi. Dua. Biasanya perbedaan bentuk teksnya. Kalau deskriptif seperti apa? Kalau prosedur gimana? Dari bentuk tulisannya. Kalau prosedur poin-poin. Kalau deskriptif Apa dia? ya soleh kalau deskriptif bentuknya apa ya adik ya iya bentuk teksnya. Kalau tadi prosedur itu poin-poin aja. Kalau deskriptif bentuknya apa? Ada isinya. Maksudnya bentuk tulisannya itu gimana? Jadi kalau prosedur kan poin-poin aja, karena step, karena langkah. Nah kalau deskriptif, apakah dia bentuknya poin-poin aja?
Enggak, maksudnya gimana? Kesimpulan, cek. Apa sih? Kesimpulan. Iya, betul. Betul. Gimana ya? Mau bayanginnya ya? Aku jadi bingung juga ya. Ini kan prosedur mah begini ya. Prosedur ini gitu kan? Ya. Kalau deskriptif, koma. Lah, deskriptif gimana bentuknya? Tangan. Ya, ada tangan. Bedanya gini. Ya, kalau deskriptif karena tadi ada penjelasan, terus ada masuk lagi fungsi, ada masuk lagi benefit, dia bentuknya ke karakter. Gak bisa dibikin poin. Karena poin itu bentuk prosedur yang isinya langkah-langkah. Beda ya? Sama tensisnya, sama pakainya P1. Judulnya beda. Sudah ya, silakan dibuka halaman yang selanjutnya dari yang kemarin. Yang masih kosong lah. Gimana mau ngisi? Ya ini. Ya. Ya, silakan dibaca dulu. Perintahnya. Ya, mencari 3 aktivitas. Ya, sekitar sekolah. Di sini ada lagi praktek nggak? Ada. Kalau mau bukan aja. Di mana? Oh, dia praktek. Lagi praktek. Ya, silahkan begini. Saya bebaskan kelompoknya yang kayak kemarin yang kelompok baru. Ya, kita beda kelompok nggak kayak kelompok yang kemarin. Kerjakan yang itu, tapi kegiatannya di sekitar sekolah saja. Berarti harus ada minimal 1 kegiatan bengkel. Nanti kalian tidak melakukan kegiatan bengkel. Kalian hanya melihat orang yang sedang melakukan kegiatan di bengkel. Atau misalkan di situ tidak ada pekerjaan, tidak ada kegiatan di bengkel, kalian asumsikan kalian akan melakukan pekerjaan bengkel, hanya akan melakukan, tidak melakukan di bengkel. Boleh misalkan kita potong istirahatnya. Istirahat 20 menit terus habis itu sejam. Satu kelas jangan loh. Istirahat itu kadang keluar tahu kalian. Nih, mana mau keluar? Iya kan? Nih. Kemudian sambil sholat keluar. Jangan ambil kegiatan istirahat lah. Jangan yang ambil kegiatan istirahat. Kegiatan bengkel aja. Boleh? Atau bengkel yang di TI kalau udah lagi ada yang praktek itu apa-apa. Tapi kalian jangan ikut praktek. Ya, liatin aja. Jadi kan kalau kalian lagi di situ kan dia ruangannya tertutup kadang kalian lihatnya jadi jendela aja. Kalau emang diperbolehkan sama gurunya untuk bapak maaf saya mau kita mau liatin yang lagi pada praktek boleh atau enggak sambil tanya-tanya nggak masalah. Karena kan kalian harus tahu step-stepnya juga. Stepnya itu ada di job description-nya. Jadi kalian tahu mereka ketika nyolder itu ngapain dulu, siapa dulu melakukan kegiatan tersebut. Yang mereka persiapkan bahan dan alatnya apa aja, kalian harus tahu juga. Mungkin kalau kegiatan yang mereka TBSM kalian nggak harus nanya karena sudah paham. Tapi kalau misalnya kalian mau analisis yang di TI atau yang di TAB, kalau dia lagi ada praktek, ya berarti kalian mau nggak mau harus nanya. Gitu. Ada yang
video dokumenter dan juga kegiatan. Ada yang emang ngerjain nanti tuh. Gini doang. Demo. Gue yang kemarin nyari Dia lagi praktek. Dia lagi praktek. Dia gua lagi mau ini itu nggak masalah. Walaupun kalian ngomongnya pakai bahasa Indonesia izinnya. Ke temannya misalnya ngomong dulu juga nggak masalah. Saya butuhnya video dokumentasinya kalian sedang melakukan analisis itu. Masing-masing kelompok. Ya. Karena saya butuh bukti kalian melakukan hal tersebut, bukan yang misalkan lagi saya tinggal kemana terus kalian benar. Ya di sininya silakan dikerjakannya bareng-bareng. Jadi kalian kayak misalkan kemarin isinya pakai bahasa Indonesia dulu atau isinya pakai bahasa Indonesia dulu apa-apa. Tapi nanti disalin di sini harus bahasa Inggris. Satu kelompok harus sama. Ya jangan pindah-pindah kelompok dulu kalau udah yang sama kemarin juga kemarin bukan yang kemarin yang baru yang kita jadi yang itu ya yang baru kemarin bisa kalau Alvan tadi dimasukin belum ya kemarin? dia sebelum soalnya tadi itu Alvan bilang kalau mau kayak apa? Andri baru bertiga dia kemarin. Masukin aja. ya sebelum dia mau gue aja Nah. Gimana? Gini deh, sekarang silakan duduk sesuai kelompok yang baru. Silakan udah boleh.
Masukkan obeng. Langkah-langkah memasang aki motor. Pastikan kunci kontak posisi mati. Buka penutup aki. Lepas baut terminal negatif. Lepas baru terminal positif. Lepas aki lama, lalu pasang yang baru. Pasang baut terminal positif, pasang baut terminal negatif, pasang kembali penutup aki. Sifat ayeuna. Iya, alat-alat. Alat-alat memasangnya kan? Obeng. Obeng. Obeng doang. Obeng. Obeng. Terus Sama Aki. Baut. baut. Aki. Obeng apa? Obeng plus. Obeng plus ya guys. bisa T8. Bisa T8. Terus udah itu aja. Bahaya. Jika air Bahaya aki mana? tumpah bisa menyebabkan luka bakar. Ya berarti ngomong plus. Jika Air aki tumpah bisa menyebabkan luka bakar. Atau gatal-gatal. gatal terus Bisa menyebabkan meledak. Ini bisa meledak. Jika terlalu lebat. Jika salah memasang kabel. Oh, bisa- jika salah memasang kabel bisa meledak. bisa menyebabkan Ya, terus jika airnya terlalu berlebihan. ini kalau Dicas terlalu lama. dicas terlalu lama bisa meledak. kalau dicas terlalu lama bisa meledak. Ya udah. Lu salah milih kelas, lu salah milih kelas. Ini lagi ngapain? Aja bahasa gak enak. Iya. Ada penyedot nggak sih? Ada di Ini saya lagi nyolder. Bahan-bahannya apa? Bahannya soalnya. Bisa tahu ini. Kalau kecelakaan kerjanya. Ini serius. Paling resiko nyolder sih. Serius anjing. Resiko kena solder paling bisa melepuh, terus kena asap timah. Ini bahaya buat pernapasan. Keselamatannya apa? Iya. Itu kalau dipotong cuma berapa menit aja. Jadi kalau masang baut tuh apa sih alat-alat yang diperluin? Kan ada itu lagi ganti apa? Bos, woi tojuk. Ya serius. Ya bro, jawab yang benar bos. Tuh jangan tawa, bayang apa tuh? Biar tuh. Diam lo, diam. Iya ya wow. Kalau masang baut tuh apa sih alat-alat yang diperluin? Obeng bintang. Terus bautnya ya. Kalau misal pas masang baut tuh apa sih? Apa terjadi kecelakaan? Apa bisa terjadi kecelakaan? Bisa. Apa tuh? Obeng itu kayak obeng. Baut, obeng. Tawa. Bos. Lu yang bego. Udah sering-sering gue yang dia yang Aduh. Pas kita masang baut nih, alat-alat yang diperluin apa sih? Obeng bintang. Daun. terus siap mau lewat. Terus udah itu aja. Udah. Kira-kira pas masang baut tuh terjadi kecelakaan nggak sih? Bisa. Apa tuh? Bautnya doang. Itu kalau baut jadol itu gara-gara kenapa sih? Apa? Caranya mungkin cara masangnya salah ya? Iya. Terus Bautnya sudah layak dipakai. udah tua ya. Dua. Terus kita ke ganti oli. Pas ganti oli tuh alat-alat yang dibutuhin tuh apa sih? Berucut. Teropong.
ada apa? Masang oli ganti oli tuh alat-alat yang dibutuhin tuh apa sih? Tang. Ini oli. Airnya. Terus di sini aja. Itu. Tadi itu apa? Apa namanya tadi lu yang nyebutin? Styrofoam. Bisa nggak sih terjadi kecelakaan saat mengganti oli? Bisa. Apa itu? Apa ya? Olinya berceceran. Terjadi kecelakaannya apa tuh? Leset. Gara-gara olinya berceceran ya? Ya. Cara mengganti olinya tidak benar. Selanjutnya mengisi angin ban. Ada gak sih kecelakaan saat mengisi angin ban? Ada. Apa itu? Bannya meledak. Sama mulu sih, ledak. Kenapa bisa sih bannya meledak? Karena melebihi batas ukuran ban. Terlalu banyak diisi anginnya. Ya. Selain faktor terlalu banyak dikasih angin tuh apa sih yang kenapa sih bisa terjadi meledak banyak? Selain terlalu banyak diisi angin, Karena terlalu jauh di bawah. motornya. Ya. Kalau yang tadi yang oli yang kepleset itu faktor lainnya apa? Skip. Skip yang tahu ya bos. Oh, sama MLD. Udah mel, aduh. Bisa apa tadi? Faktor lain selain apa sih faktor lain yang bisa menyebabkan keplesetnya? Kepleset oli. Bayar apa dia? Suruh jauh kan Mungkin ini ya, apa sih namanya, tidak memakai sepatu safety, tidak, olinya tidak langsung dibersihkan mungkin ya. Jadi kan ini bagus juga ya. Udah gitu doang. Anjay.